Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kali ini kita kembali lagi untuk berdiskusi bersama Abah Nasib. Abah Nasib, Ya, saya ini masih penasaran nih. Kemarin kan kita sudah berdiskusi tuh. Jadi salah satu penyebab ributnya orang-orang terhadap Al Zaitun itu gara-gara mereka tidak paham atau tidak baca gitu. Kurangnya literasi atau minimnya literasi. Dan kalau kita urut misalkan, karena memang ini kan sederhana ya, Idul Fitri misalkan, Idul Fitri kan kembali makan dan memang itu makna aslinya gitu, ya, bahasa Arab. Masalahnya karena Islam ini juga berbahasa Arab gitu. ya, Karena berbahasa Arab, bagaimana caranya agar orang-orang yang mungkin kalau santri kayak saya atau kayak teman-teman itu mudah memahami itu. ya. Tapi banyak yang orang awam yang ribut karena mereka tidak bisa berbahasa Arab. Itu kira-kira bagaimana solusinya, Pak Nasi? Yo, solusinya tidak ada yang lain lagi. Jalannya ya seperti yang sering saya bilang. Untuk bisa memahami Al-Quran, ya ada tangga-tangga yang harus ditempuh. Ya, jalan yang harus ditempuh itu sesungguhnya jelas. Ya, setidaknya itu harus menempuh yang saya sebut sebagai 7 kewajiban kepada Al-Quran. Nah, ini tidak sampai 7 malah, ya. Jadi cukup berapa itu? 4, 5 lah, ya, gitu. Jadi kalau bisa menempuh 5 anak tangga ini, ya insya Allah akan bisa memahami Islam ini dengan standar, gitu. Tapi kalau tidak memahami 5 poin ini, tidak menempuh 5 poin ini, ya tadi itu akibatnya adalah Islam ini dipahami secara distortif, dan itu terjadi di banyak tempat, ya, terjadi pada banyak orang. Nah, 7 itu yang sering saya sebut, ini sudah berulang-ulang saya sampaikan. Yang pertama adalah membaca, yang kedua adalah mengartikan, yang ketiga menghafalkan, yang keempat merenungkan, yang kelima mengerjakan, yang keenam mengajarkan, dan yang ketujuh memperjuangkan. Mau sampai mana nih? Mau sampai 5 boleh, sampai 6 lebih bagus, ya. Kalau dasarnya biar tidak ribut itu sampai Biar mana tidak kira-kira? ribut itu minimal sampai ketiga, Sampai ketiga. tapi nanti secara otomatis akan melakukan yang keempat, ya. Nah, yang pertama kan membaca. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa masyarakat Muslim Indonesia ini ternyata yang bisa membaca Al-Quran dengan standar tidak banyak. Yang bisa membaca Al-Quran saja cuma 40%. Dan sekali lagi itu saya banyak diprotes orang. Kemarin saya diprotes oleh mantan rektor nih. Ini masih ada ini WA-nya di sini. Dia senang sekali ketika mendengarkan YouTube saya. Ini mantan rektor ya, mantan rektor 2 periode, salah satu UIN di Indonesia ini. Dia senang sekali nih, tapi tidak saya sebut namanya. Ya. Beliau mengatakan karena dia dulu pernah haji bersama dengan saya, dia melihat itu dia pangling rupanya. Kemudian tanya pada teman saya, apakah itu Ustadz Nasif ya, kalau manggil saya Ustadz Nasif, padahal saya kan agak gimana kalau dipanggil Ustadz itu agak pekewo gitu sebenarnya. Nah, kemudian tanya pada teman saya, apakah itu Ustadz Nasif yang teman haji saya dulu, begitu. Kemudian dijawab, oh ya bener ini, gitu. Kemudian dia langsung WA saya, dari sini nih, saya langsung di WA, saya baca itu. Nah, kemudian ya alhamdulillah dapat apresiasi dari beliau. Dia menceritakan bahwa ada salah satu perguruan tinggi, ini perguruan tinggi Islam, yang menurut beliau ini karyawannya, kemudian dosen-dosennya, ini Muslim kan berarti kan? Muslim. Tapi bacaan Al-Quran tidak standar. Ketika beliau menyampaikan itu pada Pak Rektornya heran loh, apa masalahnya gitu. Nah, kemudian beliau menyampaikan bahwa banyak yang tidak standar ini, maka kemudian betul-betul dicek. Ya ternyata betul, ternyata bacaan Al-Qurannya ini tidak standar. Maka kemudian oleh Pak Rektor itu diwajibkan setiap pagi harus berangkat jam 6 ngaji dulu dalam waktu 2 tahun. Kalau tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, maka akan dikeluarkan. Begitu. Ini kata beliau ya. Nah, ini makin menguatkan tadi itu, menguatkan apa yang saya sampaikan. Nah, beliau kemudian menyatakan bahwa yang saya sampaikan itu benar, dan itu kebanyakan gitu loh, protesnya itu dalam tanda kutip itu Kebanyakan 40% itu kebanyakan. 40%, kemudian yang bisa
membaca dengan benar itu 4% dari 40%. 4% Yang dari ngerti 40%. artinya, ini nggak saya sebut nih, 0, sekian persen. Nanti dikira kita bagaimana gitu, punya vested interest apa. Enggak, saya nggak punya vested interest apapun. Dan saya diprotes juga oleh Pak Fuad namanya. Ini dosen Fakultas Ekonomi, ngajar ekonomi syariah di salah satu perguruan tinggi besar di Jawa Tengah. Ya. Sama, sepertinya nggak sampai Pak itu 40%. Gitu. Kenapa? Karena mahasiswa saya yang ekonomi syariah saja itu begini, begini, begini. Bacaan Al-Qurannya itu tidak bagus katanya. Nah, ini yang kemudian membuat saya makin yakin ya bahwa apa yang saya sampaikan selama ini tentang angka-angka tadi itu ya sudah benar gitu. Bahkan tadi itu diprotesnya itu bukan karena kekecilan angkanya, tetapi justru karena kebanyakan. Nah, ini tugas kita semua ya. Maka tadi membacanya harus benar. Bagaimana caranya agar benar? Ya membiasakan gitu. Kenapa harus membiasakan? Karena kita ini kan bukan orang Arab. Kita ini orang Indonesia yang bahasa sehari-hari kita bukan bahasa Arab. Nah, tentu saja karena kita ini adalah Muslim, maka kita harus membiasakan dengan membaca Al-Quran. Ya sebenarnya one day one juice itu sudah lumayan lah ya. One day one juice itu odot gitu ya. Itu sudah lumayan. Walaupun itu sebenarnya ya standar yang masih sangat minimalis karena dulu kan banyak yang membaca Al-Quran itu lebih banyak dibandingkan itu, dan itu bukan orang Indonesia ya, orang sana, orang Arab sana itu. Nah, tadinya kan ada yang membagi menjadi 7 ya, dibagi menjadi 7 bagian Al-Quran dulu itu. Jadi one day one juice itu sesungguhnya itu adalah ikhtiar untuk membuat orang Islam ini membaca satu hari sekali sehingga sebulan menjadi khatam. Jadi sebulan sekali khatam. Dulu nggak ada. Jadi pembagian 30 juz itu dalam tanda kutip itu bid'ah sebenarnya. Ya. Karena tadi untuk membuat orang Islam ini punya kesadaran, wah ini sehari harus khatam nih gitu. Nah makanya cara membacanya ya jangan 1 juz persis begitu, jangan. 1 juz itu minimal. Kenapa? Kalau kita baca cuma 1 juz saja, kita nanti akan menemukan ujung juz yang kalau kita berhenti di situ nanti belum selesai sebenarnya persoalannya. Misalnya di ujung juz 4 itu kan berbicara tentang perempuan-perempuan yang diharamkan. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum dan seterusnya itu sampai ujungnya itu belum selesai itu perempuan-perempuan yang diharamkan. Masih ada satu lagi di ayat pertama juz 5. Jadi kalau berhenti di ujung situ masih ada satu lagi itu ya. Kemudian yang paling kelihatan lagi itu ada di mana coba? Ada banyak itu ya. Misalnya di juz 15 ke 16. Itu kan kisah tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Belum selesai itu. Jadi kalau kita berhentikan di situ, kisahnya belum selesai dan seterusnya itu banyak sekali ya. Maka sebenarnya 1 juz dibaca dalam sehari tadi itu adalah ya bacaan minimal lah gitu. Nah, ini digunakan untuk membiasakan agar lisan kita ini ya fluent lah dalam bahasa Arab. Masa kalau kita bangga berbahasa Inggris, masa kita nggak boleh berbangga atau ya sedikit punya perasaan senang lah gitu. Ya, kita ini membaca Al-Quran dengan fasih gitu. Jadi itu ya tuntutan ya. Kalau anak-anak kita tuntut untuk fasih berbahasa Inggris, nah bahasa Arab tentu harus fasih itu. Itu jalan pertama itu, jalan mutlak yang harus dicapai itu. Itu modal awal untuk memahami Islam berarti ya. Itu belum memahami. Belum memahami. Ya belum memahami dong. Itu baru jalan pertama sekali untuk akrab dengan Al-Quran. Nah, agar apa? Agar mulut kita ini terbiasa dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, tetapi juga memang belajar membaca ini perlu disempurnakan. Kalau dulu kan diajari itu, anak-anak kita ini diajari kalau ada alifnya panjang, kalau ada wawunya panjang, kalau ada yaknya panjang misalnya. Saya menemukan cara baru ini saya gunakan untuk mengajari anak saya, sehingga saya nggak perlu mengajarkan kepada mereka kalau ada alifnya panjang, kalau ada wawunya panjang, kalau ada yaknya panjang. Diajari pola dulu sejak kecil. Yang kemarin saya ceritakan, ini kalau ada Molka sama Daulah di sini bisa diajak ke sini nih, kalau ada ya. Nah, kalau ada
Molka sama Daula nanti diajak ke sini nanti biar kita tunjukkan. Tapi kalau enggak ya nanti bisa dilihat di channel yang lain. Itu ada, sudah kelihatan ya. Nah, dengan mengajarkan pola ya yang beberapa kali saya sebut, kalau dalam bahasa Inggris itu go, going, when, gone. Satu kata di dalam bahasa Inggris berubah menjadi 10 atau belasan kata saja. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, satu kata berubah menjadi 400-an kata. Tapi sebenarnya ini mudah, anak kecil pun bisa. Saya sudah membuktikan. Anak saya umur 2 tahun sudah menguasai tasrif yang dasar, yang paling dasar ya, yang sulasi lah ya. Itu yang istilahi maupun yang lugawi, yang fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kemudian fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Itu hafal tuh, paut. Nah, paut melatina kan juga hafal tuh. Sekarang kan diajari begitu. Nah, itu pola. Jadi kalau anak-anak sudah tahu fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kalau kata-katanya diganti kafaro, jadi kafaro, kafaro, kafaru. Tinggal mengikuti. Iya, tinggal mengikuti. Itu udah jadi pola. Kalau sudah menjadi pola, maka jadi mudah mereka. Nggak akan ada kata apa misalnya kafarot misalnya itu dibaca kafarot misalnya, nggak ada gitu. Karena polanya itu fa'alat. Maka kalau dikasih kata yang lain, dia akan membaca. Kalau kafaro misalnya ya kafarot gitu. Nah itu kan nggak perlu ngajari mereka ini kalau ada alifnya panjang, ada wawunya panjang, ya-nya panjang. Karena apa? Karena tadi sudah terbiasa. Mungkin hanya mengingatkan beberapa kali saja, dan kemudian mereka sudah terbiasa dengan itu. Nah kalau sudah bisa itu, ya tadi itu kan seperti nyanyian aja. Jadi bisa dibarengkan itu. Bahkan sebelum mereka bisa membaca, mereka sudah punya pola itu di kepala mereka sudah ada, wong kayak nyanyi aja gitu. Nah itu membuat mereka akan menjadi semakin mudah untuk membaca Al-Quran. Nah kemudian makin memudahkan lagi untuk menjalankan kewajiban yang kedua. Yang kedua adalah mengartikan. Karena kalau mau mengartikan Al-Quran, ya harus ngerti tasrif tadi. Nggak mungkin kalau tidak mengerti tasrif bisa mengerti arti Al-Quran. Itu kan sekali lagi, saya ulang lagi, tidak mungkin orang bisa baca buku bahasa Inggris. Mana nih yang bahasa Inggris ini? Mana yang bahasa Inggris ini? Bisa membaca. Nah, misalnya membaca buku ini, ya, buku Islamic Political Identity in Turkey ini, ya nggak mungkin bisa. Kalau apa? Kalau dia tidak ngerti tadi kukuing benkon tadi di dalam bahasa Inggris, sama begitu itu. Nah, kita mau berharap bisa memahami Islam, tetapi tidak memiliki kemampuan tadi itu, kemampuan dasar. Kemampuan dasarnya aja tidak dimiliki, ya tidak mungkin gitu. Nah, tadi untuk memahami arti tadi berarti kan sebenarnya simpel. Kuasai saja tadi itu, perubahan satu kata menjadi 400. Memang lebih sulit sih dibandingkan bahasa Inggris itu sulit, tetapi tinggal apa? Tinggal membiasakan aja. Kalau kita sudah membiasakan itu pada anak-anak kita, maka akan menjadi mudah. Gak ada yang sulit itu. Bahasa itu cuma habit aja ya kan. Yang sering saya bilang itu dulu untuk melatih anak-anak di sini. Orang gila di Inggris pakai bahasa Inggris. Orang gila di mana? Arab pakai bahasa Arab. Ya kan sama aja berarti. Berarti tasrif ini perlu kita masukkan ke dalam kurikulum belajar anak-anak. Oh itu kurikulum dasar, kurikulum dasar yang ini saya menoleransi yang namanya hafalan. Ya ini hafalan yang paling dasar yang perlu dimiliki oleh anak-anak dan tidak akan memberatkan. Justru saya kemudian melarang itu anak-anak di SMP Planet Nuvo, ya pesantren Planet Nuvo di Rembang itu. Sekarang nggak boleh lagi di Monas Institute ini juga begitu. Tidak boleh ada santri menghafalkan Al-Quran sebelum mengerti artinya. Jadi tadi itu membacanya harus bagus, kemudian mengerti artinya itu harus paham tasrif, harus menguasai tasrif ya. Nah perubahan-perubahan tadi itu. Karena tidak mungkin bisa menguasai Al-Quran kalau tidak memahami tasrif. Nah kemudian sebaliknya kalau menguasai tasrif ini menjadi gampang gitu, karena mengetahui subjeknya ini siapa. Fa'ala itu dia berarti pelakunya. Fa'ala mereka berdua.
fa'alu, mereka sama, yang jumlahnya lebih dari 3 atau lebih. Nah, cuma kadang-kadang metodologi yang dulu itu yang kemudian saya ubah juga ya, tapi juga sudah banyak yang mengubah itu. Karena saya dulu ngajar tasrif orang-orang itu pakai pola lama misalnya, yang hafalannya begini kan, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, itu kan. Nah, itu kan, itu kalimat satu. Nah, beda dengan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, itu kan huwa huma hum, hiya huma hunna, gitu kan. Saya pengalaman mengajar orang-orang tua sekalipun, ya, karena ada banyak teman saya yang pengen bisa bahasa Arab, saya bilangin gampang gitu. Nah, ketika saya mengajar tadi itu, huwa huma hum, hiya huma hunna, kalau diajari fa'ala, fa'ala, fa'alu, 3 kan? tiga. Huwa huma hum, fa'alat, fa'alata, fa'alna, itu 3 lagi dan seterusnya nanti sampai fa'al tu fa'alna, ya. Nah, itu tadinya bingung karena mereka menggunakan pola yang tadi itu dilakukan dengan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Berhentinya di sana. Iya kan? Itu kekeliruan secara metodologis gitu. Sehingga membuat mereka jadi bingung karena tidak berkelompok. Maksudnya kan kelompok ya. Kata ganti orang ketiga yang jumlahnya 3 ya kan, untuk laki-laki. Kemudian kata ganti orang ketiga yang perempuan jumlahnya juga 3. Lah tadi itu kelewat 1 gitu, lebih 1, jadi kata ganti orang ketiga laki-laki, nah kemasukan kata ganti orang ketiga perempuan yang jumlahnya 1. Nah, ini mereka jadi bingung. Nah, kemudian dengan menggunakan yang tadi menjadi lebih paham gitu. Nah, jadi tadi setelah membaca kemudian mengartikan. Nah, ini yang membuat saya jadi gemes ini. Rata-rata itu mereka katanya pengen bisa, tetapi malas menghafal. Nah, kemarin saya ceritakan juga, tapi tidak begitu jelas ya. Jadi ada beberapa kolega ini, tapi yang paling serius sebenarnya 1, tetapi juga pada akhirnya saya anggap tidak serius juga, karena meminta pada saya untuk mengajar keluarganya gitu. Kemudian saya bilang, tadinya teman saya ini pengusaha ini, kalau saya sebut namanya tahu semua ya. Dia bilang, Pak Ustadz, keluarga saya ini perlu dikasih ceramah ini, jadi minimal seminggu sekali lah gitu, agar nanti kalau mati itu dalam keadaan masih belajar Islam gitu, walaupun ya sedikit-sedikit gitu. Saya bilang, nggak mau saya, Mas, saya bilang gitu. Loh, kenapa kok nggak mau? Ceramah itu tingkat penyerapannya cuma 2%, saya bilang gitu aja. Dan akhirnya betul. Saya kemudian ditanya, terus maunya gimana? Kalau mau ngaji sama saya, harus mulai dari awal. Mulai dari belajar tasrif. Nanti saya kasih, harus dihafalkan. Nah, baru kemudian ngaji membaca teksnya satu persatu bahan itu. Satu persatu itu membaca teks itu, membaca Al-Qur'an, diterjemahkan kata per kata itu, melakukan itu. Ya, walaupun cuma seminggu sekali. Ya, tapi problemnya tadi itu menghafalkan tasrif ini yang sebenarnya mudah ini tapi tidak dilakukan. Kalau tidak dilakukan ya jadi berat jadinya. Jadi belajarnya juga agak lambat, jadinya ya bukan agak lambat sekali jadinya. Nah, itulah sebabnya saya sering mengatakan inilah perlunya nyantri, dan inilah perlunya nyantri itu dilakukan sejak kecil gitu. Kalau sudah dewasa begitu itu saya sudah pengalaman gitu. Nah, kalau tadi itu diminta untuk menghafal tadi itu, dia sudah tahu itu sebenarnya. Makanya kalau saya diminta untuk ngajari Zoom misalnya, ya saya nggak mau juga gitu. Saya pengalaman kan ngajar di kampus Zoom selama corona kemarin itu kan kacau semua kan, bubar semua itu mahasiswa ya kan. Makanya saya nggak mau juga gitu. Kalau mau itu ketemu dulu pertama kali. Nah, kemudian harus komitmen. Nah, sudah tahu ya, karena kalau tidak ketemu dulu, saya dudukkan itu sehari itu kan, sering kan di sini nih. Ya, saya layani itu ya para senior yang minta ngaji tadi itu, pengen bisa mengartikan Al-Quran, duduk dulu sehari agar ngerti kenapa mereka sampai tua itu tidak paham Al-Quran gitu ya. Saya tunjukkan, nah mereka kemudian paham. Tapi tadi itu problemnya adalah ketika mereka
diminta untuk menguasai go going when gone-nya tadi itu ternyata nggak dilakukan. Nah itu nggak dilakukan. Padahal mudah ya Pak ya. Padahal sebenarnya mudah. Ya sudah dibuktikan anak kecil-kecil itu bisa. Kenapa? Karena fokus. Nah biasanya orang-orang tua ini kan karena sudah ngurusi pekerjaan dan lain sebagainya, karena memang mereka juga profesional ya di bidangnya masing-masing. Nah mereka punya waktu 3 hari. Nah pernah itu saya kumpulkan di sini 3 hari orang tua-tua itu. Ya bukan tua-tua sih sebenarnya. Ya umur di atas 40, di bawah 55 lah ya kan. Kamu kan jadi mentornya gitu kan. Sudah tahu kan? Faktanya begitu kan? Ya, betul. Nah itu dia. Setelah itu kan hilang kemudian. Kita nggak ada gitu kan. Itu kan problem.